Mari kita sama-sama belajar cara kita melihat orang-orang yang jahat, yang menyakitkan, koruptor, korupsi, yang jalannya sangat mulus, bahkan dipandang sebagai orang yang sukses. Mungkin dalam hati kita selama ini bertanya-tanya, kok kenapa Tuhan biarkan mereka itu semakin hari semakin jahat dan juga semakin sukses? Mari kita belajar bersama-sama, saksikan video ini sampai selesai. Kita tahu bahwa pasti ada kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Kalau kita melihat dalam Mazmur 31 ayat 1, dikatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ada begitu banyak kali kita merasa heran ketika melihat orang-orang yang berlaku jahat. Hidupnya seakan-akan selalu mujur. Kejahatannya terbungkus dengan rapi dan tidak tersentuh hukum sedikitpun. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau dan kelihatannya semuanya berhasil dengan baik. Lalu ketika kita melihat kehidupan yang kita jalani, di mana kita harus berusaha melakukan kebaikan dan kebenaran, tetapi semua itu tidak menghasilkan kemujuran seperti yang mereka dapatkan. Jalannya tidak mulus dan banyak rintangan yang menghadang. Kemudian di hati kita timbul pertanyaan, di manakah keadilan Tuhan? Mengapa Tuhan seolah-olah diam saja melihat penjahat-penjahat yang bebas berkeliaran di sekitar kita dan bahkan mengolok-ngolok kita, merugikan masyarakat, merugikan orang-orang benar, merugikan orang-orang percaya. Lalu mengapa Tuhan tidak memberkati kita seperti mereka? Waspada dengan pikiran dan renungan hati kita. Perhatikan apa yang Tuhan katakan dalam Maliaki 3 ayat 13 sampai 15. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adakah sia-sia beribadah kepada Allah? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbagai orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Berhentilah berpikir negatif tentang hidup ini. Dan jangan pernah menaruh curiga terhadap Tuhan. Berhentilah mempertanyakan keadilannya. Dan belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bagian kita hanya percaya dan melakukan apa yang berkenan dalam pandangan Tuhan, bukan malah menggugatnya. Jangan heran saudara, kalau kita sudah berusaha untuk hidup dalam kebaikannya, tetapi masih ada kemalangan yang terjadi. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Amin. Mazmur 34 ayat 20 demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Orang-orang fasik yang kita pikir hidupnya selalu muncul, ternyata dalam Mazmur 73 ayat 18 sampai 19 di situ menjelaskan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarkan Tuhan berurusan dengan mereka. Dan bagian kita, tetaplah percaya kepada kasih setia Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan
bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wow, keren banget, saudara. Demikian firman Tuhan. Kembalilah kepada setiap pribadi kita. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita melakukan perintah. Jangan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Yakobus berkata, ketika kita iri kepada orang-orang jahat, berarti kita sementara menyiksa diri kita. Fokuslah kepada tugas kita. Apa tugas kita? Menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Karena soal orang jahat, itu bukan urusan kita. Biarkanlah Tuhan berperkara buat mereka. Urusan kita melakukan bagian kita, yaitu memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.